Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Siti Lalat Saadah yang merupakan salah satu pemimpin dari PT Sitek EIRP Indonesia. Saya berasal dari Universitas PGRI Jakarta dengan jurusan akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai navigasi Odoo. Navigasi Odoo ini lanjutan dari penginstalan Odoo yang kemarin. Pada navigasi Odoo ini ada 8 fitur atau komponen yang akan kita bahas. Yang pertama ada database, di mana pada database ini kita akan membuat fitur baru atau membuat database baru. Database sendiri itu merupakan kumpulan data yang dikelola sedemikian rupa yang berdasarkan ketentuan tertentu yang saling berhubungan sehingga mudah untuk pengelolaannya. Lalu yang kedua ada view chart. View chart ini merupakan visualisasi data, di mana view chart ini ada 5 komponen, ada list view, Kanban view, people table, graph view, dan kalender. Nanti kita akan membahasnya satu persatu. Lalu yang selanjutnya ada active the developer mode, di mana ini kita dapat mengakses penuh semua fitur yang ada dalam aplikasi Odoo, terutama bagi seorang administrator. Lalu yang keempat ada view metadata. Di sini kita dapat melihat data lebih detail, informasi satu dokumen, diantaranya itu ID, dibuat oleh siapa, tanggal dibuatnya berapa, terakhir diedit oleh siapa. Itu kita bisa melihat dengan detail data tersebut. Lalu yang kelima ada search view. Pada search view ini digunakan untuk mencari data, filter atau grouping data pada suatu model. Lalu yang keenam ada filters, di mana pada filters ini kita mencari data dengan ketentuan tertentu. Lalu selanjutnya ada group by. Pada group by ini kita menghasilkan kelompok data dengan menghilangkan data yang sama dalam satu tabel. Jadi kalau ada data terdapat beberapa data yang sama, maka data yang akan ditampilkan hanya salah satunya saja. Lalu yang terakhir ada date, format, and separator, yang dimana di sini itu pengaturan format mengenai tanggal dan ketentuan yang telah ditentukan oleh perusahaan tersebut. Baik, untuk selanjutnya mari kita membahasnya secara langsung pada aplikasi Odoo. Baik teman-teman, kita akan melanjutkan pembahasannya. Di sini kita akan masuk ke dalam aplikasi Odoo tersebut. Di sini saya menggunakan Microsoft Edge. Pertama kita search dulu localhost 869. Nah, ini sudah ada karena saya sudah pernah memasukinya atau mencarinya. Kita klik saja. Tampilannya akan seperti ini, di mana di sini kita dapat langsung login ke dalam aplikasi tersebut. Tapi di sini saya akan membuat database baru, maka saya akan mengklik manage database. Di sini sudah ada database yang pernah kita buat kemarin. Pernah ada database yang buat kita bermain, itu hanya satu. Nah, di sini kita akan membuat database baru. Sebelum kita create database, kita akan set master password terlebih dahulu. Jadi ini akan diisi master password yang kita dapat pada penginstalan Odoo kemarin dengan master password yang baru. Lalu klik continue. Tetapi saya di sini sudah mengisinya tadi, maka kita langsung create database. Nah, di sini akan kita isi database-nya. Nomor HP ini opsional, tidak harus diisi. Language-nya English. Untuk country-nya kita pilih sesuai dengan negara kita, Indonesia. Lalu kita checklist yang demo data agar kita bisa melihat secara keseluruhan. Lalu kita klik continue.
Ini memerlukan waktu beberapa saat, kita tunggu saja. Baik teman-teman, setelah menunggu cukup lama tadi, maka di sini sudah akan muncul database yang kita buat tadi. Kita juga dapat seleksi database mana yang akan kita masuki. Maka itu tadi adalah database yang telah kita buat. Baik teman-teman, setelah kita membuat database baru tadi, kita akan coba login. Di sini akan saya masuk password. Setelah kita login, maka tampilannya akan seperti ini. Dimana di sini terdapat banyak modul-modul, tapi di sini ada modul-modul yang belum kita aktifkan. Kalau untuk modul yang upgrade ini, di sini kita harus membayar. Kita akan mencoba mengaktifkan salah satu. Di sini kita akan mencoba mengaktifkan sales. Ini membutuhkan waktu beberapa saat untuk penginstalannya. Baik, berikutlah tampilan ketika kita sudah berhasil menginstal sales tadi. Kita akan dilanjutkan dengan ke halaman discuss. Kita dapat mencari fitur atau modul sales tadi pada menu berikut. Kita klik saja ini, kita kemudian klik yang satu. Maka ini adalah tampilan dari sales yang telah kita install tadi atau telah kita aktifkan tadi. Di sini terdapat banyak sekali data-data. Mungkin itu tadi penjelasan dari database. Selanjutnya kita akan bahas mengenai view chart. Baik teman-teman, untuk navigasi Odoo selanjutnya yang akan kita bahas yaitu mengenai view chart. Pada view chart ini merupakan visualisasi data. Mengapa dikatakan visualisasi data? Karena di sini ada beberapa menu seperti list menu, Kanban view, pivot table, graph view, dan calendar view. Di mana hal tersebut untuk memudahkan bagi para penggunanya untuk melihat sebuah data. Seperti kita lihat tadi pada sales itu datanya lebih teracak, tapi pada view chart ini kita bisa melihat data-data tersebut secara tersusun sehingga memudahkan kita menambahkan data tersebut baik dalam bentuk chart dan sebagainya. Untuk lebih lanjutnya lagi maka kita akan membahasnya langsung pada aplikasi Odoo. Baik teman-teman, seperti yang saya katakan tadi bahwa pada view chart itu terdapat beberapa fitur, yaitu 5. Dimana pada view chart itu kita dapat melihatnya pada menu berikut. Yang pertama ada list, ada Kanban, ada kalender, ada pivot, dan ada graph. Jika kita klik list, maka akan muncul seperti ini. Terdapat fitur-fiturnya. Lalu kita akan klik Kanban. Nah, di sini akan berisi tentang data-data yang ada. Lalu untuk kalender, sini berisi tentang kalender, tentang ada sales order macam. Lalu ada grafnya. Nah, di sini berisi tentang diagram mengenai data dari sales tersebut. Nah, itu tadi merupakan fitur atau navigasi dari view chart. Selanjutnya kita akan bahas mengenai active the developer mode. Baik teman-teman, kita tadi telah membahas mengenai view chart, di mana merupakan sebuah visualisasi data. Selanjutnya kita akan membahas mengenai active the developer mode,
di mana pada membahas kali ini kita memiliki akses penuh terhadap semua fitur yang ada dalam aplikasi Odoo, terutama bagi seorang administrator. Untuk lebih jelasnya lagi, maka kita akan mempraktekkannya langsung pada aplikasi Odoo tersebut. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan mengaktifkan developer mode. Pada pengaktifkan developer mode itu terdapat 3 cara. Yang pertama, kita klik menu, kemudian ke setting, kemudian kita scroll saja ke bawah. Di sini akan ada aktif the developer mode. Ini bisa langsung kita klik aja. Lalu cara yang kedua, kita bisa menggantinya atau mengaktifkannya dengan URL-nya. Dengan sama dengan 1, kita coba aktifkan. Tunggu sebentar, dia lagi loading. Maka ini sudah aktif. Bagaimana kita mengetahuinya apakah dia sudah aktif? Dengan tanda kumbang yang ada di atas ini. Cara yang ketiga, kita bisa mengaktifkannya dengan instalasi melalui Chrome. Maka itu tadi merupakan cara-cara untuk mengaktifkan developer mode. Selanjutnya kita akan membahas mengenai view metadata. Baik teman-teman, untuk selanjutnya di sini kita akan bahas mengenai view metadata. Di mana pada view metadata ini kita dapat melihat data tersebut lebih detail. Maksud dari detail tersebut, kita dapat melihat ID dari data tersebut, siapa yang membuat data tersebut, serta kapan terakhir data tersebut dibuat. Untuk lebih lengkapnya lagi, kita akan mempraktekkannya langsung pada aplikasi Odoo. Teman-teman, selanjutnya kita akan mempraktekkan view metadata. Yang pertama kita akan ke sales dulu, lalu kita mengklik salah satu data. Lalu untuk selanjutnya, cara untuk kita dapat melihat view metadata tersebut, kita akan mengklik icon kumbang yang pada di atas ini. Kemudian kita klik view metadata. Maka di sini akan langsung terdapat informasi mengenai data tersebut, dari ID-nya itu berapa, serta update-nya itu kapan, serta siapa yang membuat dan tanggal pembuatan data tersebut. Maka itu tadi merupakan cara atau kita melihat view metadata. Baik teman-teman, untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai search view, di mana di sini merupakan untuk mencari data. Dalam Odoo atau navigasi Odoo tersebut, sebenarnya search view ini terdapat pada setiap navigasi, di mana itu memudahkan kita untuk mencari data-data yang kita inginkan atau yang ingin kita cari dengan mudah. Untuk lebih lengkapnya, kita akan mempraktekkannya langsung. Baik teman-teman, selanjutnya di sini saya akan mempraktekkan mengenai navigasi search view, di mana pada search view ini kita dapat mencari apa yang kita inginkan. Sebelumnya kita akan menghilangkan dulu fitur ini, dikarenakan jika ada fitur ini maka data yang kita peroleh itu hanya sedikit. Setelah kita hilangkan, maka akan banyak data. Di sini kita dapat mencari apapun yang kita inginkan. Ini saya akan mencari company, akan muncul seperti ini, di mana terdapat 2 data tentang company tersebut. Itu tadi cara atau menggunakan navigasi atau search view. Untuk navigasi selanjutnya yang akan kita bahas yaitu mengenai filter, dimana kita tadi telah membahas tentang search view. Di sini kita akan bahas tentang filter, dimana filter tersebut itu mencari data dengan ketentuan tertentu seperti yang kita inginkan. Kita akan mempraktekkannya langsung. Untuk pembahasannya mengenai filter sendiri itu terdapat di sini di bawah search view tadi. Kita langsung bisa mengaksesnya.
Kita klik di sini. Di sini terdapat beberapa filter mengenai quotation atau sell order. Kita juga bisa mengcustom filter tersebut. Ketika kita mengklik My Quotation, maka dia akan muncul semua data. Kemudian kalau kita hanya ingin mencari data quotation saja, kita klik, maka dia akan yang muncul quotation saja. Itulah tadi penjelasan mengenai. Baik, untuk selanjutnya kita akan membahas group by, di mana di sini merupakan kelompok data. Pada group by ini itu menghasilkan kelompok data dengan menghilangkan data yang sama dalam satu tabel. Maka dari itu kita akan prakteknya langsung. Baik, untuk group by sendiri itu terdapat di sebelah filter tadi. Kita tinggal mengklik saja, maka akan di sini terdapat komponen dari group by tersebut. Kita juga dapat mengcustom group by tersebut dengan sesuai keinginan kita. Maka itu tadi penjelasan dari group by. Baik teman-teman, untuk penjelasan selanjutnya yaitu mengenai date format dan separator, di mana pada navigasi ini itu mengubah format tanggal sesuai dengan ketentuan dari perusahaan yang kita inginkan, serta juga dapat mengubah bahasa pada data yang kita inginkan. Untuk pembahasan lebih lanjutnya, kita akan praktekkan langsung dari aplikasi Odoo. Untuk pembahasan mengenai date format dan separator, pada aplikasi tersebut kita dapat mencarinya dengan kita mengklik menu, kemudian kita klik setting. Di sini kita klik manage language. Di sini terdapat berbagai macam bahasa dari berbagai negara. Kita akan mencari bahasa Indonesia ataupun bahasa yang kita inginkan. Di sini sudah ada, kita kliknya. Kemudian di sini kita tinggal mengatur data atau dokumen yang kita inginkan. Untuk format tanggalnya itu sudah di DMM dan YYY. Maka itu tadi cara mengatur tadi date format. Maka itu tadi cara mengatur date format dan separator. Baik, mungkin itu tadi penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.